Apakah anak-anakku mengenal dua tokoh pada gambar? Tahukah anak-anakku kapan negara kita merdeka? Dan kejadian apa saja yang melatar belakangi terjadinya proklamasi? Nah, hari ini kita akan bahas itu. Kita akan bahas materi kelas 5 tentang proklamasi. Tema 7, subtema 2 bersama Pak Iwas Hendrik, guru UPTD SD Negeri 12. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Mengetahui pembacaan teks proklamasi. 2. Mengidentifikasi peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi. Saat ini kita sudah menikmati kemerdekaan Indonesia. Sadarkah anak-anakku sekalian bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh dengan tidak mudah? Melalui perjuangan dan pengorbanan, kita dijajah oleh bangsa Belanda dan tentara Jepang dengan sangat menderita. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Karena sikap yang sombong, membuat tentara Belanda diusir di Banten. Sedangkan Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi-potensi perang serta mendukung industrinya. Namun, penjajahan Jepang sangatlah membuat masyarakat Indonesia menderita. Dengan sistem rumusan yang diterapkan, masyarakat dipaksa untuk melakukan pekerjaan, membangun infrastruktur tanpa mendapatkan imbalan apapun. Kebijakan rumusan ini diperkasai oleh Letjen Hitoshi Imamura mulai tahun 1942 sampai tahun 1945. Keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka dari penjajah sangatlah kuat. Hal ini membuat kaum pemuda membentuk PPKI yang diperkasai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemerdekaan Indonesia diawali dijatuhkannya bom atom pertama oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan bom atom kedua dijatuhkan kembali tentara Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Kabar terjadinya bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki dimanfaatkan oleh kaum pemuda untuk mempercepat kemerdekaan dengan mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kaum pemuda Indonesia mulai bergerak untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menghindari pengaruh daripada Jepang. Peristiwa ini kita kenal dengan Rengas Dengklok. Namun, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditolak oleh Mayor Jenderal Otodi Nishimura untuk merdeka karena masih mempertahankan status quo dari sekutu. Kemudian Insinyur Soekarno menemui Laksamana Tadashi Medan. Kediamannya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dijadikan sebagai tempat perumusan proklamasi. Kediaman Laksamana Medan inilah berkumpullah tokoh-tokoh muda Indonesia untuk merumuskan proklamasi. Di antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Suyuti Melik, dan kaum pewarta. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Suyuti Melik. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 65. Hal inilah merupakan tonggak sejarah awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia tanah air beta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagi anak-anakku sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa untuk mengisi kemerdekaan dengan cara rajin belajar dan dapat mencapai cita-citanya demi membanggakan orang tua, bangsa, dan negara. Terima kasih. Karya